Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi ya dengan aku di teman curhat. Jadi kemarin aku baru aja coba buat rutin mencoba memberanikan diri untuk membuka Quran kembali. Ini adalah upayaku. Aku bilang ini sebenarnya adalah upayaku untuk diriku sendiri biar ada waktu untuk mengulang Quran, setidaknya memahami apa yang bisa aku pahami. Jadi aku pikir mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya. Dan untuk kali ini kita akan lanjutkan. Aku mencoba melihat kembali surah ke yang penutupan, karena kemarin kita melihat membaca surah Al-Fatihah, di mana pada dasarnya surah Al-Fatihah itu adalah pembukaan dari Al-Quran, yang mana mengajarkan bahwa yang pertama adalah memang ketauhidan. Dan lalu bagaimana dengan penutupan dari surah Al-Quran? Aku mengambilnya dari Al-Fatihah ke Juz Amma. Kenapa? Karena Juz Amma Juz 30 itu adalah bacaan yang paling sering kita baca di dalam sholat ya, khususnya untuk orang-orang seperti di Asia seperti kita. Selain dari bacaannya pendek-pendek, juga ya pendek-pendek lah ya, biar mudah dibawa dalam sholat. Nah, baiklah, sekarang aku mau melihat dua surah terakhir, yaitu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kenapa? Ternyata surah Al-Falaq dan An-Nas ini diturunkan bersamaan secara asbabun nuzul dan memiliki riwayatnya sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita mulai bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, mari kita lihat maknanya secara sama-sama ya. Ini tidak semuanya begini, tapi aku mengambil dari tafsir Jalalain dan juga Quran Kemenak yang aku pegang. Jadi katakanlah qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai falaq atau waktu subuh. Atau juga waktu fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, yaitu dari kejahatan makhluk hidup. Dalam tafsir lain dijelaskan, dikatakan bahwa yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan lain sebagainya. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Artinya di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain ya,
Artinya dari kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Nanti kita bahas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, tali buhul-buhul. Lalu dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul yang dibuat pada pintalan. Kemudian pintalan yang terbuhul itu ditiup dengan memakai mantra-mantra tanpa ludah. Syekh Zamakhsyari mengatakan sebagaimana yang telah dilakukan oleh anak-anak perempuan Lubaid yang telah disebutkan pada riwayat yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Nanti kita lihat lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, atau apabila ia menampakkan kedengkiannya lalu berusaha atas kedengkian yang dipendam itu, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Lubaid Yahudi. Nanti kita jelaskan, dia termasuk orang-orang yang dengki terhadap Nabi ketika jenis kejahatan yang disebutkan sesudah lafal ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, lalu selanjutnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Di sini manusia disebutkan secara khusus sebagai penghormatan untuk mereka dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian isti'adzah dari kejahatan yang menggoda hati mereka. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, sebelum lanjut jauh kita berbicara ya tentang kedua surah ini. Kenapa kedua surah ini digabungkan tidak satu-satu? Dan karena keduanya itu berkaitan gitu ya. Walaupun bisa sebenarnya dipisah, bisa juga digabung. Nah, apa karakteristik umum dari surah ini? Pertama, sebelum kita membahas maknanya, isinya, dan penalaran kita harus tahu dulu karakteristik umumnya, ciri-ciri ciri-ciri ayatnya. Sama seperti kita manusia, sebelum kita membicarakan seseorang, kita pasti sudah terpikirkan dulu siapa dia, bagaimana dia, ciri-cirinya bagaimana, suaranya bagaimana, matanya bagaimana, jalannya bagaimana, biasanya ini sebelum mulai menjelaskan sesuatu lah. Jadi perlu diketahui bahwa kebanyakan surah di juz 30 itu adalah surah Makkiyah gitu. Dan termasuk dua surah ini adalah surah Makkiyah, yang berarti diturunkan di Mekah. Pada rata-rata umumnya didefinisikan demikian. Nah, ini kalau surah An-Nas terdiri dari 6 ayat ya. Kalau surah Al-Falaq menjadi 9 terdiri dari 5 ayat. Diturunkan bersamaan dengan surah Al-Falaq. Disebut juga sebagai dari Al-Mu'awwidzatain, 2 surah perlindungan.
bersama surah Al-Falaq. Jadi pada dasarnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini diturunkan satu paket begitu ya. Sementara kita keseringan untuk surat penjagaan ini kita ketahui pasti 3 ya, karena bersama dengan Al-Ikhlas. Tetapi namun pada kenyataannya dalam riwayat surah ini diturunkan 2 dia yang bersamaan gitu. Jadi asbabun nuzulnya sama. Makanya nanti ada namanya al-muawwizatain, ada yang namanya muawwizat yang panjang, berarti jamak ya, lebih dari 2. Lalu latar belakang ya kedua ini, kedua surah ini diturunkan, kan sudah bisa dibayangkan tadi ya, kedua surah ini tuh diturunkan sepaket, 2 mereka gandengan bersamaan ketika Nabi berada di Mekah. Jadi ada suatu masa bahwa Nabi itu kena sihir oleh namanya Labid bin Al-Asam. Dia adalah orang Yahudi dari Bani Zuraik. Dan lalu oleh sebab itu Allah mengutus malaikat untuk menjemput Nabi begitu. Redaksinya ini mungkin beda-beda dari satu riwayat dengan riwayat lain. Cuman intinya adalah Nabi terkena sihir dan Allah menurunkan kedua surah ini lewat malaikat dengan lalu menunjukkan di mana buhul itu ditanam dan melenyapkannya dengan ayat-ayat ini gitu. Dan malaikat-malaikat tersebut berdialog bahwa Nabi telah kena sihir gitu ya. Lalu sihir itu setelah dihancurkan. Yang satu riwayat dikatakan bahwa buhulnya itu ditemukan dalam sebuah kotak kecil berisi tali dengan 11 simpul di dalamnya. Wallahu alam ini. Tapi kemudian Allah menurunkan kedua surah tersebut. Setiap kali Nabi membacakan satu ayat dari kedua surah ini, satu simpul akan terurai gitu. Dan kemudian kedua surah ini dikenal dengan nama al-muawwizatain karena mampu mengobati penyakit akibat sihir daripada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu sampai sekarang kita masih menggunakan surah ini. Dan dalam satu hadis Bukhari bahwa Nabi ketika ingin tidur membacakan 3 surah ya, 3 qul yang kita kenal sampai saat ini, lalu meniupkannya di tangan dan mengusapnya ke seluruh tubuh. Dan untuk Al-Ikhlas sendiri dari kandungannya nanti mungkin ada bukan sedikit perbedaan. Nanti kita temukan pada pembahasan selanjutnya. Yang 3 qul itu memang spesial, tetapi pada kenyataannya dia adalah 2 yang terpisah, satu terpisah dari 3 gitu ya. Jadi 2-nya ini bersama, 2 An-Nas dan Al-Alaq turun sekalian, dan Al-Ikhlas dia turun sendirian. Nah, coba kita lihat dari pemaknaan yang pertama dari surah Al-Falaq ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, yang menguasai fajar. Berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Kapan dia ciptakan? Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini adalah coba ketika kita lihat di sini ada yang pertama itu adalah perlindungan, a'udzu. Yang kedua dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh fajar. Kenapa harus subuh? Kenapa harus fajar? Nah, yang kedua dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Nah, kejahatan makhluk yang mana yang dia ciptakan? Dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita. Nah,
dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ini kalau kita lihat dari awal adalah pertama memohonkan perlindungan dari apa? Dari apa yang disebutkan tadi, pertama dari kejahatan makhluk, yang kedua dari kejahatan malam, dan yang ketiga dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir, yang keempat dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jadi berapa kejahatan tersebut di dalam surah Al-Falaq ini dijelaskan ada kejahatan itu ada 4. Satu, kejahatan dari makhluk yang dia ciptakan, ya, dari makhluk. Yang kedua, kejahatan malam apabila telah malam. Nah, ini berarti apa? Berarti malam itu adalah sesuatu yang mengerikan. Ini pendapatku ya, maksudnya bukan itu semuanya, tetapi ketika kita melihat ada kejahatan malam, apa yang dimaksudkan dengan kejahatan malam di sini? Demikian. Yang ketiga, dan dari kejahatan perempuan penyihir. Kenapa penyihir itu perempuan? Yang keempat, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dan terakhir adalah kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Nah, orang yang dengki apabila dia dengki. Ternyata ini memang belum menjawab semuanya, dan mungkin akan dijelaskan pada ayat-ayat yang lainnya. Yang pertama, kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Makhluk yang mana? Makhluk itu makhluk Allah yang dia ciptakan yang bisa melakukan kejahatan siapa saja, mungkin manusia, jin, dan dari kejahatan makhluk dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Apa itu kejahatan malam? Ini kita perlu cari tahu lagi. Lalu apa lagi kejahatannya? Kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Nah, ini dia. Perempuan itu kenapa kenapa tidak ada laki-laki penyihir? Sementara ketika kita melihat di atas tadi, ayat di atas kita lihat ya, bulu talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, dan ini adalah kejahatan orang dengki dari apabila ia dengki. Mari kita lihat di surah sebelum di atasnya, di bawahnya, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, ini kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, siapa Tuhan manusia? Dialah raja manusia. Ilahin nas, raja manusia. Siapa itu raja manusia? Yaitu sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kejahatan setan yang bersembunyi. Nah, kejahatan setan yang bersembunyi. Berarti jika dikatakan ada setan yang bersembunyi, berarti juga ada setan yang terang-terangan, ya kan? Minal jinnati wan nas, dari golongan yang membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bisikan itu jatuhnya ke dada, mengalirnya ke dada. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ini epik sih sebenarnya. Yang pertama bahwa dikatakan bahwa kita memohon perlindungan, katakanlah ya, ini ayat untuk kepada Rasul ya. Katakanlah kepada Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dari kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar. Kenapa di waktu fajar? Apakah di waktu fajar memiliki banyak keutamaan? Nah, kenapa waktu subuh? Karena ketika kita melihat tradisi dari kebanyakan masyarakat dunia, tradisi-tradisi pada masa itu dan hingga sekarang, waktu subuh itu adalah waktu yang sangat spiritual. Bagi umat muslim, waktu itu adalah waktu untuk berserah diri. Bagi umat-umat yang lain juga waktu itu adalah waktu yang baik untuk terkoneksi dengan sang penciptanya.
Jadi ayat ini jelas bahwa ini mencerminkan sebuah gambaran bahwa pentingnya waktu subuh bagi banyak orang, bagi banyak tradisi, banyak peradaban ya, makanya disebutkan waktu subuh. Lalu selanjutnya dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Siapa makhluk yang di sini? Makhluk yang dimaksudkan di sini adalah uh, semua yang berpotensi bisa melakukan kejahatan. Uh, Seperti tadi bisa tukang penyihir, tukang buhul, pembuat buhul, dan hal-hal yang lainnya, orang-orang jahat yang lainnya. Pernah kan kita melihat kebanyakan kejahatan itu, orang-orang melakukan kejahatan itu adalah di waktu di antara sepertiga malam hingga menjelang waktu subuh. Dan ini juga lah yang dilakukan oleh para tukang-tukang sihir dan orang-orang penjahat. Nah, jadi makna di sini ya, makhluk yang dia ciptakan adalah semua yang berpotensi, yang bisa melakukan dan ingin melakukan kejahatan. Nah, begitupun pada ayat selanjutnya, yaitu dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jika tiga tadi yang pada ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, itu menandakan itu adalah subjeknya. Jadi siapapun bisa melakukan, makhluk Allah itu bisa melakukan kejahatan gitu ya. Kapan? Biasanya adalah malam. Jadi orang-orang melakukan kejahatan itu adalah biasanya malam. Itu dalam bagaimana jenis kejahatan seperti buhul membuhul, sihir menyihir. Itu pasti dikirim pada malam, ketika matahari telah tenggelam ya. Dan maka di situ pula para dukun-dukun, para penyihir-penyihir itu akan melaksanakan serangannya. Nah, pada ayat selanjutnya dari kejahatan perempuan-perempuan. Kenapa di sini perempuan identik dengan yang namanya maksudnya tukang sihir identik dengan yang namanya perempuan? Kenapa tidak dengan laki-laki penyihir atau dukun segala macam? Nah, ketahuilah bahwa sejak ketika zaman sepanjang peradaban manusia itu, sejak zaman nabi-nabi yang sebelumnya itu, perempuan itu, tradisi masyarakat tidak bisa menolak. Tradisi masyarakat yang sering dikaitkan adalah perempuan itu adalah penyihir begitu. Jadi kenapa ayat ini dikatakan bahwa perempuan-perempuan penyihir, ya pada memang kenyataannya pada masa itu, pada masa tersebut memang perempuan sering dikaitkan dengan sihir penyihir, dan yang mempelajari ilmu sihir penyihir itu adalah sihir menyihir itu adalah perempuan yang biasanya, sehingga dalam beberapa literatur klasik atau juga bahkan dalam gambar-gambar cerita-cerita dongeng, baik itu bisa teman-teman lihat sekarang dari Eropa, dari dunia Islam, dari mana saja, kebanyakan penyihir adalah perempuan. Jadi sebelum abad ke-18 itu, jauh sebelum-sebelumnya itu memang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa penyihir yang paling bagus itu adalah perempuan, sehingga mereka sering dihukum gantung, dimatikan ya, atau dengan hal yang demikian. Yang terakhir adalah dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki gitu. Orang dengki, mengapa dijelaskan lagi orang dengki apabila ia dengki? Ada orang yang dengki tetapi dia udah dengki aja gitu. Apa maksudnya dengki apabila ia dengki? Dengki apabila ia dengki adalah dengki yang disertai dengan tindakan. Nah, kejahatan orang yang dengki dapat wujud dalam berbagai tindakan negatif, seperti seperti menggunjing, menyebarkan fitnah, atau berusaha menjatuhkan orang lain. Sifat-sifat begini, ini adalah sifat-sifat orang dengki gitu. Dengki apabila ia dengki dengan bermaksud bahwa dia merasa tidak senang, dan juga dia berusaha untuk menghancurkan. Nah, orang memiliki sifat dengki ini seringkali mengalami ketidaktenangan batin. Jadi dia sendiri tidak tenang, lalu dia membuat kekacauan yang lain. Itulah dengki apabila ia dengki. Secara keseluruhan 5 ayat ini, pertama adalah bahwa permohonan perlindungan ya ketika malam.
ketika subuh gitu ya, ketika subuh telah akan datang. Dan dari apa perlindungan itu adalah dari beberapa macam kejahatan. Di ayat ini kita melihat beberapa macam kejahatan. Belum mungkin nanti di ayat yang lain kita akan menemukan kejahatan-kejahatan apa saja yang lain. Ini sifatnya kejahatan dari kejahatan dari makhluk siapa saja yang bisa berpotensi menjadi melakukan jahat. Yang kedua, kapan waktunya, yaitu malam. Malam apabila malam telah gelap gulita. Nah, ini ada seperti spesifikasi kejahatan di dalam ayat ini. Lalu dari kejahatan malam apabila telah gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir. Siapa yang melakukannya? Yaitu perempuan-perempuan penyihir gitu. Maka berhati-hatilah dengan perempuan. Karena pada dasarnya jika melihat semua tradisi itu hampir rata-rata yang sebelum abad ke-18, sebelum zamannya Harry Potter ada dikisahkan, penyihir itu identik dengan yang namanya perempuan. Semua tradisi. Dan dari kejahatan itu orangnya, siapa yang melakukannya adalah perempuan-perempuan penyihir. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ada yang dengki, selanjutnya adalah dari siapa lagi, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bisa saja di sini orang yang dengki bersekutu dengan yang namanya penyihir atau penyihir. Namun bisa juga tanpa ia bersekutu dengan setan pun, dengan para penyihir, itu orang yang dengki sudah menjadi setan duluan. Dalam artian dia adalah bentuk jelmaan dari setan dan bentuk manusia begitu. Nah, ini ada yang pertama memohon perlindungan. Ayat ini adalah memohon perlindungan dari 4 kejahatan kejahatan yang spesifik. Kejahatan di sini adalah kejahatan yang bentuknya gelap. Dari siapa saja, dari kejahatan makhluk yang bisa berpotensi berbuat jahat, dari kapan waktunya, ketika malam. Siapa yang melakukannya? Kebanyakan adalah perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, terkait dari kejahatan perempuan-perempuan ini, jika dilihat dari asbab nuzulnya, bahwa si Labait tadi yang menyihir Nabi Muhammad tadi, pada masa itu dia memiliki anak-anak perempuan, dan anak-anak perempuannya itulah yang memasang-masangkan buhul. Mereka adalah keluarga istilahnya keluarga tukang santet lah. Nah, itu jika kita melihat secara historisnya dari konteks ayat ini ada dikisahkan, tapi kembali lagi itu adalah banyak versi dari para mufassir. Sementara yang bisa kita ambil adalah ini. Jadi mohonlah perlindungan kepada Allah dari beberapa kejahatan yang bagaimana ya, ini bukan kejahatan yang mungkin lebih spesifik ya, kejahatan yang bentuknya itu seram mungkin ya, tetapi tidak bisa dilihat mungkin dengan mata kepala, yang tidak bisa dicerna mungkin. Yang pertama itu dari kejahatan makhluk. Mana makhluknya? Semua makhluk yang berpotensi, baik dari jin manusia. Yang kedua, kapan waktunya adalah malam sampai pagi. Dan yang ketiga, siapa yang melakukannya? Perempuan-perempuan penyihir. Yang keempat, dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, orang-orang yang dengki ini bisa saja mereka bergabung dengan penyihir, bisa saja mereka sendiri-sendiri gitu ya. Pada dasarnya ketika orang sudah dengki dengan sifat dengkinya ya. Lalu kita bisa melihat pada surah An-Nas ya, dari ayat pertama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, yang di ayat sebelumnya nanti kita lihat ya, setelahnya, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari golongan jin dan manusia. Nah, ini sebenarnya dari ayat pertama, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Sementara di ayat yang tadi berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar. Ini mungkin ada dua redaksi. Tetapi tujuannya itu sama, yaitu memohonkan perlindungan. Cuman pada konteks surah An-Nas, aku berlindung kepada Tuhan manusia, kepada siapa berlindung?
yang pertama kepada Tuhan manusia, surah An-Nas. Setelah menyatakan bahwa ini menandakan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan tidak hanya kepada waktu, tetapi juga kepada makhluknya itu sendiri. Jadi Allah uh, Allah adalah Tuhan semesta, dalam artian dia menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, Allah itu adalah Tuhan, uh, Tuhan yang menguasai waktu, juga yang menguasai manusia itu sendiri begitu. Jadi tidak ada Tuhan terpisah-pisah. Kita Tuhannya satu. Siapa? Tuhan bukan Tuhannya satu, Tuhannya Esa. Tuhan manusia. Siapa Tuhannya manusia? Siapa Tuhannya manusia? Yaitu Tuhannya manusia itu juga adalah Tuhan yang menguasai subuh fajar tadi gitu. Dan lalu Tuhannya manusia, siapa itu Tuhannya manusia? Yaitu Raja manusia. Kenapa di sini Allah dikatakan sebagai raja? Sifat-sifat Allah itu ada banyak yang lain. Kadang-kadang Allah disebutkan dengan yang lain, kadang-kadang Allah disebutkan dengan yang lain. Di sini disebutkan dengan Maliki. Maliki di sini pernah kalau kita melihat ke surah Al-Fatihah juga dikatakan Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki di sana juga sama dengan Maliki di sini. Jadi ada penguatan. Nanti kita bicarakan. Jadi raja manusia. Siapa raja manusia? Sembahan manusia. Dan ini karakternya adalah bahwa setiap raja itu berhak disembah. Bukan raja itu pada tradisi kenyataan, pada tradisi yang ada adalah berhak disembah. Dan sementara Tuhan dalam surah ini juga diposisikan sebagai rajanya manusia. Dalam artian apa? Yang harus disembah, yang berhak disembah. Dari sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kita pertama mengatakan bahwa memohon perlindungan dari Tuhan manusia, yang dia juga adalah sebagai rajanya dan juga sebagai sesembahan manusia. Dari apa kita berlindung? Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, begini, bisikan setan. Kenapa tidak bisikan setan saja? Was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tiap-tiap was-was itu, kejahatan setan itu bersembunyi. Jadi kejahatan itu pasti bersembunyi. Sesuatu yang jahat itu akan tersembunyi. Kejahatan tidak akan pernah bisa dilihat dengan mata dan tidak akan menampakkan dirinya. Pernah dengar kan bahwa tidak ada orang yang mengaku penjahat akan mengakui kejahatannya. Nah, kalau ada yang mengakui kejahatannya berarti dia bukan penjahat sebenarnya, mungkin saja orang khilaf atau orang gila gitu. Jadi kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, bisikan setan itu pasti bersembunyi. Di mana bersembunyi? Di hati yang bisa menyebabkan was-was, yuwaswisufi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dalam dada. Hati ya, hati dada ya, kadang-kadang hati dan dada, tapi memang fungsinya beda. Nah, kembali lagi ya, bahwa surah An-Nas dan Al-Falaq menekankan kembali konsep ketauhidan. Jadi di sini Allah disebutkan dia namanya adalah, pertama dia sebagai Tuhan. Dia sebagai Tuhan, yang kedua dia sebagai raja, dia sebagai sesembahan. Jadi ada 3 fungsi. Dan juga ada sebagai penguasa. Nanti di ayat-ayat selanjutnya, mungkin di surah-surah yang selanjutnya kita akan menjumpai bahwa ada perbedaan yang namanya penguasa dengan raja ya. Lalu kedua surah ini juga mengajarkan untuk meminta perlindungan dari berbagai kejahatan, baik yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi, yang terang-terangan. Yang tersembunyi dari mana? Dari dengki, khianat, iri, buhul-buhul, tukang sihir. Yang tidak sembunyi dari mana? Dari semua makhluk yang berpotensi melakukan kejahatan. Hal ini bukan mungkin melengkapi ajaran-ajaran sebelum tentang bagaimana menghadapi tantangan dan godaan dalam kehidupan. Ini kedua surah ini juga bisa dikatakan juga sebagai ringkasan dari seluruh ajaran Al-Quran dalam bentuk doa perlindungan. Ini doa perlindungan. Katakanlah, mereka menyimpulkan pentingnya selalu bergantung kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Lagi-lagi ini adalah ajaran tauhid, begitu. Lalu kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah ya, dan
jika surah Al-Fatihah ternyata ada ketika kita melihat konteksnya ada keserasian eh, antara pembuka dengan penutup. Jadi surah Al-Fatihah itu kan pembuka ya kemarin. Surah An-Nas dan surah An-Nas dan Alaq ini adalah penutup. Eh, kedua menciptakan sebagai seperti apa ya? Seperti bingkai begitu yang tidak terlepas. Jadi satu pembuka, jikalau buku atau Quran ini ada yang di depan, ada yang di belakang, dia sebenarnya mengalir satu, istilahnya masih dalam satu 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 cover gitu. Jadi tidak terbelah antara di depan dan di belakang gitu. Yang kedua, jika Al-Fatihah berisi permohonan petunjuk pertolongan kepada Allah, sedangkan kedua surah ini, surah Al-Mu'awwizatain ini berisi permohonan perlindungan gitu. Yang pertama, kalau Al-Fatihah dia meminta petunjuk, kalau kedua surah ini memohon perlindungan. Keduanya menekankan ketergantungan manusia kepada Allah. Nah, ini adalah lagi-lagi ketauhidan. Intinya apa? Dari ajaran agama Islam itu dari awal sampai akhir itu adalah intinya semuanya adalah tauhid. So apapun seluruh ke dalam Al-Qur'an itu, dalam dari Alif Lam Mim sampai sebelumnya sampai Al-Ikhlas itu akan dibaluti intinya satu, akan dibaluti dengan yang namanya tauhid gitu. Apapun ayatnya nanti. Jadi selanjutnya adalah Al-Fatihah menegaskan keesaan Allah dan hanya kepadanya kita meminta. Sementara surah ini juga menekankan bahwa hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan dari segala kejahatan. Meminta perlindungan jikalau surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, ya, Al-Fatihah meminta perlindungan dari jalan orang yang sesat. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sementara surah ini meminta perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan secara lebih spesifik. Dan seperti yang kita katakan tadi bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ajaran Tuhan yang aku katakan kemarin. Bagaimana cara berdoa begitu. Bagaimana cara berdoa? Ya ini juga lebih spesifik dan bukan dibuktikan ketika kita melihat surah Al-Alaq dan surah An-Nas itu memang lebih spesifik lagi kita memohon apa. Pertama mohon petunjuk, dimohonkan petunjuk, yang terakhir kita mohonkan pertolongan, perlindungan, kesempurnaan ibadah. Nah, di sini ada Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Al-Qur'an dimulai dengan Al-Fatihah yang merupakan permintaan pertolongan dan pujian kepada Allah dan diakhiri dengan Al-Mu'awwizatain yang juga bertujuan untuk meminta pertolongan. Jadi hubungan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an membentuk suatu kesatuan yang utuh, dimulai dengan permohonan petunjuk, diakhiri dengan permohonan perlindungan, menekankan pentingnya bergantung sepenuhnya. Nah, selanjutnya itu hubungan ini menunjukkan bahwa satu kesatuan yang utuh, ya, seperti aku bilang tadi, dimulai dengan permohonan petunjuk, diakhiri dengan permohonan perlindungan, menekankan pentingnya untuk bergantung seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua aspek kehidupan kita. Dan itulah tadi, jikalau kita ambil kesimpulan bahwasanya kedua surah ini adalah surah penutup, ya, surah penutup. Jadi yang intinya apa? Intinya kita memohon, manusia itu memohon perlindungan lagi kepada Tuhan, kepada Allah, di mana Tuhan kita itu, Allah itu diposisikan sebagai Tuhan, ya, penguasa ya, penguasa, raja, sembahan manusia begitu. Dan jika dalam surah Al-Falaq itu dijelaskan apa-apa saja kejahatan-kejahatan yang kita memohon, kejahatan yang kita memohonkan, ya. Dan di surah An-Nas kita memohon dijelaskan lebih spesifik bahwa kejahatan-kejahatan tersebut adalah kejahatan dari manusia dan juga bisikan setan. Dan itulah teman-teman
Semoga dengan memahami, mencoba merenungi lagi kedua makna dari surah ini, kita bisa lebih bisa memaknai dalam sholat kita begitu, dan bisa menjadi lebih khusyuk ya, karena kita sudah memahami maknanya. Dan aku pikir demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada ayat selanjutnya.